Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah dimanapun kalian berada. Ketika kita berbicara tentang pemuda, maka kita akan menjadi saksi bahwa pemuda itu merupakan bagian dari perubahan. Ketika kita berbicara tentang perubahan, maka kita akan menjadi saksi bahwa pemuda selalu hadir dalam setiap perubahan tersebut. Karena pemuda seringkali menginisiasi setiap perubahan yang ada. Pemuda seringkali menciptakan suatu perubahan, dan para pemuda pula lah yang pada nantinya akan mengisi setiap perubahan tersebut. Baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyiarkan Islam pertama di Mekah, beliau mengumpulkan para sahabat, sekitar 40 sahabat, dan 80 sampai dengan 85% adalah pemuda. Hal ini menunjukkan bagaimana pemuda itu memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwasannya syiar Islam tidak lepas dari peran pemuda-pemuda, yang kemudian pemuda-pemuda itu ditinggikan karakternya, ditinggikan derajatnya dengan melihat tabiat Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan Islam. Mereka diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan masih banyak sahabat yang lainnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar kita berada atau ambil bagian dari perubahan tersebut. Sebagai pemuda muslim, yang pertama, amantu birabbihim. Bagaimana keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keimanannya Umar bin Khattab? Ketika itu dia bersama dengan baginda Nabi, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Bala, iya benar. Bukankah mereka berada di atas kekafiran? Iya. Bukankah ketika kita mati kita akan masuk surga? Betul. Bukankah ketika mereka mati mereka akan masuk neraka? Iya. Lalu kenapa kita masih di sini ya Rasulullah? Ayo kita keluar, kita tunjukkan kepada mereka, kita lafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tunjukkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah mereka. Baginda Nabi berada di depan, mereka bergandengan tangan, sebelah kanan ada Hamzah dan sebelah kiri Umar. Mereka menziarkan di Mekah. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka pun dipukuli. Tapi itulah aman untuk birobihim, kekuatan keimanan. Maka ketika pemuda itu memiliki keimanan yang kuat, maka dia akan berani ketika membela agama, membela suatu hal kebenaran, untuk menciptakan suatu perubahan yang bermanfaat. Saudara-saudaraku, untuk yang kedua, yaitu kita harus diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, ketika kita melakukan suatu perubahan, tetapi perubahan itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sia-sia. Sehingga kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan itu tidak hanya ingin diakui oleh orang sekeliling kita, diakui oleh organisasi kita, melainkan yang paling utama adalah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ilmu, saudara-saudaraku, ilmu. Pada saat Umar bin Khattab menghadiri suatu pertemuan para mujahidin dari perang Badar, beliau mengajak Ibnu Abbas yang pada waktu itu masih kecil dan masih muda. Kemudian dalam suatu pertemuan itu para sahabat menanyakan, "Wahai Umar, kita di rumah juga memiliki anak, kita di rumah juga memiliki pemuda yang masih kecil. Lalu kenapa engkau bawa anak kecil ini di antara kita?" Kemudian Umar bertanya kembali, "Wahai saudaraku, apa yang kalian pahami tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath?" Maka para sahabat pun menjawab bahwa ketika kita memenangkan suatu hal, ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, ketika kita mendapatkan suatu hal yang kita inginkan keberhasilan,
maka kita harus bersyukur dan harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab bertanya pada anak kecil itu, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu tangkap dari surat tersebut?" "Ajallu li rabbihim." Ajal baginda Nabi Allah Muhammad SAW sudah dekat. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan pada para sahabat, inilah yang aku tangkap dari surah tersebut, dan inilah kenapa anak kecil ini berada di antara kita. Ilmunya, saudara-saudara, ilmunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, untuk menjadi seorang pemuda muslim yang membawa perubahan, maka sekecil apapun kita harus mulai ambil bagian dari perubahan tersebut. Karena kita meyakini bahwasanya kejayaan Islam itu pasti akan datang, baik dengan kita ataupun tanpa kita. Tetapi akan menjadi sangat merugi jika kita tidak ambil bagian dari kejayaan Islam tersebut. Kiranya demikian yang saya sampaikan, semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Ittaqullaha mastata'tum, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.